Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Adem. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Ki Hajar Dewantara ingin memutus rantai feodalisme melalui pendidikan. Karena feodalisme sebagai sebuah sistem mental dan sistem sosial yang bertumpu pada relasi atasan dan bawahan, kebangsawanan, gelar dan kepemilikan, bukan karena integritas, intelektualitas dan kompetensi masih bercokol di negeri ini. Aristokrasi feodalisme inilah yang masih gagal diberantas dalam revolusi 1945. Betapa bahayanya feodalisme, sampai-sampai Tan Malaka menulis dengan cukup keras dalam buku Aksi Massa. Di zaman feodal, seorang yang mempunyai darah raja-raja, biarpun bodohnya seperti kerbau, boleh menaiki singgasana dengan pertolongan pendeta dan bangsawan untuk menguasai nasib berjuta-juta manusia. Ketika Ki Hajar Dewantara berjuang untuk pendidikan, maka pertama yang dilakukan adalah melakukan perubahan nama dengan meninggalkan semua atribut kebangsawanannya. Tentang perubahan nama, Dekker mengatakan, dia tinggalkan nama yang menandai darah feodal dan aristokrat Jawanya. Ki Hajar Dewantara namanya sekarang. Nah, lihatlah lagi seorang yang mengerti kehendak alam dan zaman hadir di antara kita dengan semboyan, ciptakanlah dirimu sendiri sebuah nama, jangan menerima atau meminjam nama. Itulah kenapa perubahan nama yang bermula dari candaan Forum Selasa Kliwonan, Suwardi selalu disebut Ki Hajar karena cemerlang dalam gagasan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Akhirnya setelah taman siswa berdiri selama kurang lebih 6 bulan, maka Suwardi dan istrinya resmi berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara. Kalau kita berkunjung ke Museum Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa Yogyakarta, maka tampaklah pengaruh Frederick Froebel, Mario Montessori, dan Tagore terhadap konsep pendidikannya. Bagian dinding di sebelah barat terdapatlah lukisan 3 tokoh tersebut. Lukisan itu dipasang di Museum Perpustakaan Taman Siswa karena ada pertalian erat. Kekaguman Ki Hajar terhadap konsep Froebel dituliskan dalam sebuah jurnal pusara pada tahun 1941 dengan judul tentang Froebel dan metodenya. Ki Hajar menulis kekaguman pada Froebel yang dianggap sebagai pelopor pendidikan anak yang beraliran romantisme. Pendidikan itu diibaratkan taman bunga. Pendidik seperti penjaga kebunnya, dan anak-anak itu seperti bibit-bibit bunga yang beraneka ragam. Tugas pendidik adalah merawat bunga-bunga yang beraneka ragam agar tumbuh sesuai kodratnya dengan cara menyiram, memupuk, dan memagari. Tugas anak adalah tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Seperti bibit bunga, anggrek nggak mungkin tumbuh menjadi bunga melati, pun juga dengan bakat masing-masing anak. Ki Hajar juga kagum dengan konsep Froebel yang memandang bergerak dan berfantasi adalah kodrat anak. Makanya anak-anak selalu didekatkan pada alam, bernyanyi dan berfantasi. Ketika anak-anak banyak bergerak, bernyanyi dan berfantasi, maka itulah cara untuk mendidik pikiran anak. Kalau ada anak yang tidak bergerak, maka itu pertanda badan dan jiwanya kurang sehat. Di samping itu, Ki Hajar juga sangat mengagumi Mario Montessori yang sangat rasional dan ilmiah. Ki Hajar menulis dalam artikel Dr. Mario Montessori, tokoh pendidikan merdeka dalam majalah Pusara tahun 1952. Ki Hajar sangat mengagumi Mario Montessori sebagai penganjur pendidikan merdeka yang menekankan pada kebebasan dan juga aktivitas latihan panca indera. Bagi Mario Montessori, tidak ada istilah pengajar. Yang ada adalah penuntun dan tak ada istilah larangan. Yang ada adalah rekayasa lingkungan melalui permainan. Setiap indera anak harus direkayasa melalui permainan. Bahkan, taman pendidikan anak yang dibuat Ki Hajar diberi nama Taman Indria sebagai sebuah konsep gabungan dari Froebel tentang tamannya dan konsep stimulasi seluruh panca indera dari Montessori. Ki Hajar ingin membangun jalan tengah di antara sosok Froebel dan Montessori. Ki Hajar menyebut Froebel beraliran romantik atau lebih tepat dikatakan sebagai sahabat anak-anak.
Sementara Maria Montessori yang lebih rasional, prinsip-prinsip pendidikannya bersandar pada data-data empirik, lebih tepatnya dikatakan sebagai pemikir anak-anak atau ahli tentang anak. Di samping Froebel dan Maria Montessori, Ki Hajar juga mempunyai hubungan yang erat dengan pujangga sekaligus pendidik yang bernama Tagore. Pada tahun 1927, Tagore berkunjung ke Taman Siswa di Mataram, Yogyakarta. Ki Hajar menulis tentang Tagore di majalah Pusara dengan judul Hubungan Kita dengan Dr. Tagore. Bagi Tagore, pendidikan bukan hanya untuk tujuan dalam mendapatkan pekerjaan atau kemampuan teknis lainnya, tapi pendidikan adalah untuk kebebasan, kemerdekaan, dan memperjuangkan otentisitas kemanusiaan untuk menjadi lebih sempurna. Kalau Froebel itu sahabat anak-anak dengan aliran romantik yang lebih mementingkan imajinasi dan fantasi anak-anak, Montessori itu pemikir anak-anak yang mementingkan panca indera anak-anak, maka Tagore itu sosok yang religius yang mengedepankan stimulasi hati anak-anak. Siapakah anak itu? Apa tujuan pendidikan? Bagaimana tahap-tahap pendidikan? Dan bagaimana peran pendidik semestinya? Ki Hajar pernah menulis artikel dengan judul Tentang Dasar dan Ajar di majalah Pusara tahun 1940. Artikel tersebut menerangkan secara luas dan mendalam tentang siapa itu anak, bagaimana watak dan karakter dasar anak, apakah anak-anak yang mempunyai pangkal jiwa yang kurang baik bisa berubah, dan apakah dasar itu kalah dengan ajar atau justru menang dari pendidikan. Menurut Ki Hajar, anak lahir dunia ini tidak sebagai kertas yang belum ditulis, tidak seperti teori tabula rasa. Akan tetapi seolah-olah kertas yang penuh dengan tulisan, walaupun tulisan itu bersifat samar-samar atau suram. Dan disinilah pendidikan berkuasa untuk menebalkan serta menerangkan tulisan-tulisan yang baik. Dalam diri anak, menurut Ki Hajar, ada tabiat dari jiwa manusia itu yang bisa diubah dan dituntun melalui jalur pendidikan, dan ada yang tidak bisa dirubah. Tentang perkara yang dapat diubah dalam diri anak adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan kehendak, jernihnya pikiran, halusnya perasaan. Adapun bagian yang tidak dapat dilenyapkan adalah berkaitan dengan biologis, sebuah bagian yang sudah menjadi satu dengan seluruh hidupnya, atau bisa juga disebut dengan pangkal dari jiwa kita. Bagaimana dengan anak-anak yang sejak awal sudah mempunyai tabiat kikir atau pelit? Apakah pendidikan mampu menghilangkan sifat seperti itu? Bagi Ki Hajar, tabiat-tabiat dasar itu sebenarnya tetap ada dalam diri anak, hanya saja bentuknya samar-samar atau bahkan buram, terhalangi oleh pikiran yang cerdas karena pengaruh pendidikan. Pikiran yang diasah melalui jalur pendidikan bisa membuat samar dasar yang kurang baik, tetapi bukan berarti melenyapkan. Andai saja pikiran jernih dan cerdas tidak digunakan, maka tabiat dasar itu akan muncul. Anak dalam pandangan Ki Hajar seperti kertas putih dengan coretan-coretan buram. Tugas pendidikan adalah menebalkan coretan yang baik dan menghapus coretan-coretan yang kurang baik. Tujuan pendidikan adalah memajukan budi pekerti, pikiran, serta tubuh anak-anak. Efek dari tujuan pendidikan adalah kemerdekaan lahir dan batin. Pengajaran memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari proses pendidikan. Maka indikator utama kemerdekaan itu ada 3 macam menurut Ki Hajar, yakni berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Dalam tulisan yang berjudul Masuknya Berbagai Pengaruh Dalam Jiwa Anak-anak di majalah Pusara 1940, Ki Hajar memetakan tahap-tahap perkembangan dan pendidikan menjadi 3 masa, yaitu masa anak-anak sejak lahir hingga umur 7 tahun. Yang kedua, masa muda atau masa sekolah, masa intelektual, atau waktu pikiran tumbuh, yaitu usia 7 hingga 14 tahun. Dan masa dewasa, yakni masa akil baleu, masa puberitas, masa sosial, karena biasanya mereka mulai terjun dalam masyarakat, yakni usia 14 hingga 21 tahun. Dari ketiga masa itu, dapat dikatakan bahwa masa yang pertama adalah masa yang paling penting, lebih penting dari masa yang kedua, dan sama pentingnya dengan masa yang ketiga. Hal ini karena pada waktu itu segala pengaruh dari luar yang masuk ke dalam jiwa anak itu turut membentuk dasar anak. Kalau selama ini pendekatan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran selalu dikaitkan dengan 2 hal yang lumrah, student or teacher center, maka Ki Hajar mempunyai corak pendekatan sistem Among yang menjadi identitasnya sendiri. Kata Among berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti mengasuh,
mengabdi dengan penuh pengorbanan supaya yang diemong merasa bahagia. Konsep Among menegaskan bahwa mendidik sang anak itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas untuk mengasuh dan membimbing, sebagaimana dengan orang pengemong dengan anak yang diasuh dan dibimbingnya. Mendidik sang anak tidak sebatas pertemuan pada jam-jam efektif di kelas atau sekolah, akan tetapi dilaksanakan secara terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Sistem Among membutuhkan ketulusan tanpa batas, tanpa embel-embel, pragmatis, apalagi hanya ingin mencari penghidupan. Pendekatan sistem Among juga mewajibkan para guru agar mementingkan dan mengutamakan kodrat iradat anak tanpa melupakan segala keadaan yang telah mengelilinginya. Ki Hajar mengibaratkan peran pendidik sebagaimana layaknya petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Tetapi meskipun ia dapat memperbaiki tumbuh tanamannya, ia tidak bisa mengganti kodrat iradat padi. Misalnya, ia akan mendapatkan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung atau harus berbuah di dalam 3 bulan. Agar bisa mengemong anak-anak sesuai dengan kodratnya, Ki Hajar juga mengenalkan konsep pendampingan, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ingmatyo Mangunkarso Tut Uri Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi inspirasi, dan di belakang mengamati, mengikuti, dan mengawasi. Kapan pendidik harus menjadi teladan, memberi inspirasi, dan kapan harus mengawasi dari belakang sangat tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing anak. Itulah pendekatan yang cukup fleksibel dan cukup progresif. Itulah beberapa konsep kunci pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Sebuah konsep besar hasil internalisasi pergumulan dirinya yang dulu pernah menjadi santri, pernah menjadi aktivis yang radikal, jurnalis yang kritis, propagandis, dan pemimpin gerakan kaum buruh hingga akhirnya menjadi pendidik.